Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada kesempatan kali ini dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita mendapatkan ilmu nafi dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim diberi pemberkahan ilmu dan waktu di bulan Ramadan. Amin. Izin bertanya, saya berkali-kali melakukan hijrah karena sering terjerumus. Hijrah kali ini saya bingung harus mulai dari mana, karena sebelumnya saya sudah punya ilmu-ilmu, jadi saya merasa harus diamalkan secara bersamaan. Tapi saya ada di titik jenuh dan merasa sangat berat dan akhirnya malas melakukan lagi. Apa saran dari Ustadz dan saya harus mulai dari mana agar bisa istiqomah? Dan apakah jika kita sudah tahu ilmunya tapi tidak diamalkan langsung saat itu diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Di antara hal penting adalah hadis tentang pembunuh 99 plus 1 nyawa. 99 plus 1 nyawa. Ketika pembunuh itu datang ke alim setelah membunuh 100 nyawa, lalu bertanya, apakah saya punya kesempatan bertobat? Lalu alim itu mengatakan, man yahulu bainakum wa bainat taubah, siapa yang bisa mencegah Anda dari taubat? Lalu apa nasihat dari alim tersebut? Dan ini satu-satunya nasihat, tapi sangat powerful. Kata alim tersebut, kata Nabi SAW, Anda harus pindah dari negeri Anda ke sebuah negeri. Kenapa? Karena negeri Anda banyak orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang memberikan pengaruh buruk. Dan pindah ke negeri yang orang-orangnya beribadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita mengetahui dan sekalian bahwa salah satu kunci hijrah dan istiqomah yang kita lupakan adalah lingkungan. Bukan hanya sebatas belajar atau beribadah. Kalau sebatas belajar dan beribadah, dalam hadis itu dia nggak dianjurkan untuk keluar dan cari negeri yang baru, karena dia bisa beribadah di negeri tersebut, dia masih bisa berzikir di negeri tersebut. Tapi dalam hadis itu Nabi menjelaskan alaihi salatu wassalam, dia disuruh pindah apa? Pindah negeri. Karena apa? Karena view, karena sumber daya alam, karena cuaca atau musim, bukan, karena lingkungan, karena manusia, sumber daya SDM-nya yang senantiasa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama, bahwa pentingnya punya lingkungan khususnya pada Ramadan ini. Dan kalau kita bisa lakukan itu, maka hampir semua PR hijrah kita bisa tercover. Karena lingkungan itu full package. Paket komplit. Kata Nabi SAW, inna minan nasi nasan wa fatihu lil khairi wa ghaliqu li syarr. Di antara manusia ada orang-orang yang mafatihu lil khair wa maghaliqu li syarr. Ada orang-orang yang merupakan menjadi kunci pintu-pintu kebaikan dan kunci untuk menutup pintu-pintu keburukan. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, itu tentang nasihat kalau kita ingin berubah dan berhasil. Kalau itu berhasil untuk pembunuh 100 nyawa, pertanyaannya kira-kira dosa kita dulu atau kondisi kita dulu separah itu apa enggak? Ini pembunuh 100 nyawa dan berhasil untuk dia bekerja untuk dia, berfungsi untuk dia. Kalau itu untuk pembunuh 100 nyawa yang sangat jauh dari Allah, lalu bagaimana dengan orang yang punya dosa dan kondisi yang jauh dari itu atau jauh lebih baik dari itu? Maka sekali lagi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mohon izin menyampaikan isi hati, resah dan keluh yang saya cemaskan. Karena sungguh sesuai temanya saat saya menemukan lewat beranda IG seperti Allah tuntun. Saya memiliki tumpukan masalah yang saya merasa ini hukuman atau azab Allah pada saya atas perbuatan dosa saya selama ini. Saat saya bekerja, saya sering cheating, manipulasi dan korupsi. Setelah dipecat dari kantor saya juga sempat dibui karena laporan hukum dari kantor atasan. Seminggu dibui lalu ditembus bebas oleh adik saya dengan menggali tanahnya ke bos di kantor saya. Lalu sejak 2023 hingga kini saya belum mendapat pekerjaan lagi meskipun sudah puluhan lamaran saya apply. Hutang saya menumpuk, tidak bisa saya bayarkan karena saya nggak kerja dan nggak ada penghasilan. Sudah banyak tagihan via chat, WA, via call, bahkan yang datang ke rumah. Saya sudah mohon ampunan pada Allah. Usaha mencari kerja sana sini belum berhasil. Ingin dagang terbentur modal dan skill. Jarul langit sudah saya lakukan, doa, salawat, puasa, sunnah lainnya, namun nampak belum membuahkan hasil. Apakah Allah sangat murka pada saya? Lalu saya harus bagaimana Ustaz? Makin saya kencang mohon, makin kencang hantaman yang Ustaz makin kencang hantaman yang saya rasakan. Jika ini hukuman, saya siap Ustaz dihukum atas perbuatan saya. Tapi saya mohon jangan anak-anak saya, ibu saya, serta adik saya terdampak atas dosa saya. Mereka nggak salah. Saya mohon bimbingan Ustaz agar Allah berkenan menerima saya, membantu saya melewati ini semua. Amin rabbal alamin. Yang pertama, banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua, ini salah satu bahaya dosa yang menzolimi orang lain. Artinya cheating, manipulasi dan korupsi itu ngambil hak orang. Dan kalau udah ngambil hak orang, lalu orang itu doakan yang buruk bagi kita, nyumpahin kita, maka
Kata Nabi SAW, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang terzalimi karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang jadi masalah, orang gampang ngambil uang orang dan lain sebagainya, dan dia nggak tahu konsekuensinya. Jadi benar-benar minta ampun kepada Allah, dan punya niat bukan hanya taubat tapi mengembalikan hak orang. Gimana caranya? Paling nggak harus ada niat tersebut dan upaya ke arah sana, bukan hanya sekedar taubat selesai, nggak bisa. Imam Nawawi dan yang lain mengatakan kalau berkaitan dengan hak orang itu harus diselesaikan, bukan hanya sebatas taubat lalu sholat, zikir, puasa, salawat. Walaupun itu bagus dan harus terus dilakukan, namun sekali lagi selesaikan hak orang. Dan itu problem ketika kita punya masalah dengan orang lain. Jadi sekali lagi itu yang perlu dicamkan bersama-sama, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan terus belajar, terus istighfar, terus tobat, dan selesaikan. Dan kalau nggak selesai di dunia akan diselesaikan di akhir, dan itu lebih pelik lagi. Jadi banyak minta ampun, berubah, lalu jujur sama Allah. As-sidqu ma'allah, in tasduqi la yasduqa. Jika Anda jujur pada Allah, akan wujudkan cita-cita Anda. Dan jujur kepada Allah adalah ikhlas kepada Allah, isti'anah, dan on track. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan kalau tanah itu sudah mengcover seluruh uang orang yang kita ambil, alhamdulillah. Tapi kalau belum, kan tetap harus diselesaikan, walaupun kita udah gadaikan atau berikan tanah sebagaimana yang ada di pertanyaan. Jadi itu yang menjadi masalah kalau ini berkaitan dengan hak orang. Tapi mungkin ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.